Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahroni, NIM 0449680049, asal fakultas dari Fakultas FHISIP dan jurusan Hukum. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan gagasan saya mengenai virus COVID-19. Sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui, beberapa tahun belakangan ini kita telah diserang oleh sebuah penyakit yang bisa kita kenal dengan sebutan COVID-19. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang virus COVID-19. Virus corona atau COVID-19 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan sebagian besar orang yang tertular virus COVID-19. Ciri-cirinya adalah virus ini menyerang sistem pernapasan sebagian besar orang. Orang-orang akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan yang khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit yang parah dan memerlukan bantuan medis. Contohnya bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Awal terjadi infeksi virus corona disebut COVID-19 ini adalah virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia dalam waktu beberapa bulan. Secara umum, gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 dapat menyerupai, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, mata merah, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan mencium bau, dan ruam di kulit. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat penderita COVID-19 dengan gejala yang lebih berat, yang bisa mengalami demam tinggi, batuk berdarah, bahkan berdarah, sesak nafas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya dalam waktu 2 hari sampai dalam waktu 2 minggu setelah terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Virus ini diperkirakan ditularkan oleh hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus ini juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular virus COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja membuka mulut yang keluar saat penderita COVID, batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tangan yang terlebih dahulu menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19 yang lain, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja. Efeknya akan lebih berbahaya atau fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, atau yang memiliki penyakit tertentu. Virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, perlu tenaga medis dan orang-orang yang sering berkontakan dengan pasien COVID-19 ini menggunakan alat pelindung diri atau APD. Pengobatan yang biasa dilakukan yang menderita virus corona
Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil melakukan kegiatan di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter seperti sebagai berikut: mempersiapkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri lebih tidaknya 14 hari atau 2 minggu, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga cairan kadar dalam tubuh, pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu napas, pemberian obat. Namun hingga saat ini hasil penelitian menunjukkan bahwa obat antivirus tidak efektif dalam mengobati COVID-19. Dan pada saat ini sampai sekarang pun Indonesia masih sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Vaksinasi ini juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu masyarakat tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti alergi. Tetapi bagi bagian masyarakat selain pencegahan seperti hal yang saya jelaskan tadi, virus ini juga dapat dihindari yang dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Terapkan physical distancing, yaitu minimal menjaga jarak 1 meter dari orang lain. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Rajin mencuci tangan dengan air, sabun, atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan terlalu sering menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum cuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga secara rutin, istirahat yang cukup, dan mencegah stres. Namun hal yang harus dilakukan bila merasa terkena paparan dari COVID tadi tersebut dapat dilakukan sebagai berikut: dengan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan, hubungi pihak rumah sakit untuk bertemu bila gejala yang Anda alami bertambah berat, larang orang untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar merasa sembuh. Sebisa mungkin jangan berinteraksi dengan orang lain, tidur dengan berbagai penggunaan alat minum dan alat mandi, serta jangan tidur dari berbagai penggunaan alat minum alat orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung. Bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Begitulah informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman dan rekan-rekan sekalian dan para hadirin sekalian. Lebih kata, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ingin memaparkan sedikit bahwa sumber referensi yang saya dapatkan berasal dari situs web covid19.go.id dan halodoc.com. Terima kasih.